Halo sahabat militer, berani melakukan inovasi, merajai sektor ekonomi dunia, saling adu jotos di bidang sains, teknologi dan kekuatan militer. Begitulah Amerika Serikat dan China berlomba menjadi penguasa dunia, pamer keunggulan hingga ingin merebut dominasi keuntungan wilayah di berbagai negara. Konflik Laut Cina Selatan menjadi perkara sulit diselesaikan. Sempat memanas di awal tahun ini bagaimana sesungguhnya kekuatan militer keduanya. Oke, ambil kopi atau teh hangat kamu dulu yuk sambil menonton tayangan ini biar tetap rileks melihat kekuatan dua negara superpower. Baru-baru ini kita kembali dihebohkan dengan konflik China versus Taiwan, yang mana belakangan diketahui bahwa Amerika lah yang berada di belakang Taiwan hingga berani menantang China. Bagaimana tidak, Amerika Serikat mengerahkan kapal perang dan kapal induk memasuki perairan dekat Taiwan. Hal itu dilakukan dalam rangka menggelar latihan militer sebagai bagian dari operasi kebebasan bernavigasi. Tentu saja Selat Taiwan menjadi wilayah sensitif bagi Beijing dan Taipei. Nah, langkah itu kemudian memicu tanggapan menohok dari kubu sebelah. China menyebut kalau latihan rutin AS hanyalah upaya untuk pamer kekuatan. Bahkan dinilai tidak kondusif bagi stabilitas di kawasan. Tak ingin diam, China tentu saja melakukan perlawanan. Mereka pun berencana akan melakukan latihan militer di Laut Cina Selatan. Kalau membahas kedua negara ini pasti saja selalu seru. Soalnya sama-sama kuat di hampir seluruh bidang. AS yang dari dulu eksis sebagai negara adidaya, kini mendapat saingan handal. Dan hal itu membuat AS mulai was-was. Makanya mereka selalu memperkaya diri yang bisa membuatnya selalu jadi yang ter-the best di dunia. Sayangnya, China juga punya keinginan yang sama. So, saling adulah keduanya, yang entah nantinya siapa yang akan jadi pemenang. Kita lanjut yuk melihat kekuatan militer mereka. Global Firepower menempatkan Amerika Serikat di posisi puncak, sedangkan China di posisi ketiga. Sebaliknya, laman JFP menyebut kalau negara dengan penduduk terbanyak justru dipegang oleh China, dan AS berada di urutan ketiga. Lantas, apakah AS yang berada di peringkat pertama dengan kekuatan militer teratas bisa mengungguli China dari segi jumlah prajurit? Mari kita lihat infografis berikut. Personil aktif, Amerika Serikat 1.400.000, China 2.185.000. Personil cadangan, Amerika Serikat 845.000, China 510.000. Paramiliter, Amerika Serikat 0, China 660.000. Total, Amerika Serikat 2.245.500, China 3.355.000. Nah, ketahuan kan negara mana yang memiliki jumlah personil militer terbanyak? So, China unggul dari AS. Memiliki penduduk yang banyak, rupanya membuat negeri tirai bambu juga punya prajurit dengan jumlah yang besar. Berikutnya, bagaimana dengan kekuatan udara AS dan China? Pesawat tempur Amerika Serikat 1956, China 1200. Pesawat serangan khusus Amerika Serikat 761, China 371. Pesawat pengangkut Amerika Serikat 945, China 264. Pesawat pelatih Amerika Serikat 2765, China 405. Pesawat misi khusus Amerika Serikat 745, China 115. Armada kapal tanker Amerika Serikat 625, China 324. Helikopter pengangkut Amerika Serikat 5.436, China 902. Helikopter serang Amerika Serikat 904, China 327. Total Amerika Serikat 13.233, sedangkan China 3.260. Begini perbandingan jumlah armada yang dimiliki masing-masing negara. AS memiliki 13.233 unit, sekaligus jadi negara paling banyak memiliki armada udara. Sementara China menempati urutan ketiga dunia untuk sektor udara, dengan 3.260 unit. Nah, di sektor udara, AS menang jauh dari China. Oke, next mari kita lihat armada darat mereka. Tank, Amerika Serikat 6.100, China 3.205.
Kendaraan lapis baja, Amerika Serikat 40.000, Cina 35.000. Artileri gerak, Amerika Serikat 1.500, Cina 1.970. Artileri derek, Amerika Serikat 1.340, Cina 1.234. Proyektor roket, Amerika Serikat 1.365, Cina 2.250. Total, Amerika Serikat 50.305, Cina 43.659. Nah, ini nih, dari total si Amerika Serikat masih unggul ya. Cuma memang jumlahnya tidak melampau jauh seperti total armada udara tadi. AS hanya kalah dari kepemilikan terbanyak artileri gerak dan proyektor roket. Oke, lanjut kita melihat kekuatan laut keduanya. Kalau untuk sektor ini harus diakui, Cina lah juaranya. Cina punya banyak armada laut dari AS. Bahkan JFP menempatkan Cina berada di posisi pertama, sementara AS ada di urutan keempat. Dan beginilah perbandingan jumlah armada mereka. Kapal induk, Amerika Serikat 11, Cina 2. Helikopter pengangkut, Amerika Serikat 10, Cina 0. Kapal perusak, Amerika Serikat 92, Cina 50. Frigate, Amerika Serikat 0, Cina 46. Corvette, Amerika Serikat 21, Cina 72. Kapal selam, Amerika Serikat 68, Cina 79. Kapal patroli, Amerika Serikat 13, Cina 123. Kapal perang ranjau, Amerika Serikat 8, Cina 36. Total, Amerika Serikat 490 dan Cina 777. Infografis berikut memperlihatkan jumlah setiap jenis armada laut mereka. Saling mengisi rupanya. Kapal induk, helikopter pengangkut, dan kapal perusak. AS boleh saja punya banyak, tapi selebihnya malah ketinggalan jauh. Cina justru unggul besar. So, AS harus waspada jika ingin melakukan perlawanan di sektor laut ini. Memiliki banyak armada tentu saja karena anggaran militer kedua negara juga dipersiapkan dalam jumlah yang besar. Dana Moneter Internasional atau IMF telah mengurutkan produk domestik bruto atau PDB negara-negara di dunia tahun 2021. Beginilah nilai pasar negara di dunia yang dihimpun dari laman Wikipedia. AS lagi-lagi jadi penguasa dan Cina kembali membayang-bayangi, mengejar perlahan dan bisa saja suatu waktu posisinya akan bertukar. Seperti yang kita tahu, kedua negara ini terus melakukan perang dagang. Cina tengah menunjukkan kualitasnya membuat merek-merek dagang yang kini diterima dengan baik secara global. Dan ya, AS harus saja dilengsarkan jika upayanya tidak ditingkatkan. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di dunia, tak heran jika AS menyiapkan anggaran militer yang banyak. AS memiliki anggaran militer 740 miliar 500 juta dolar. Sedangkan Cina 178 miliar 200 juta dolar. Jika diurutkan dari negara di dunia, kembali Cina jadi rival tangguh bagi AS. Sekarang memang lebih sering jadi yang kedua. Gak tahu ya beberapa tahun akan datang. Oke, sejauh ini AS memang banyak unggul dari Cina. Namun ada faktor lain yang juga harus kamu ketahui, yaitu soal logistik kedua negara. Apa sajakah mencakup di dalamnya? Angkatan Kerja Amerika Serikat 146.128.000, Cina 774.710.000. Armada Laut Dagang Amerika Serikat 3.673, Cina 5.594. Terminal Perdagangan Amerika Serikat 35, Cina 22. Cakupan jalan raya Amerika Serikat 6.586.610, Cina 3.860.800. Cakupan kereta api Amerika Serikat 224.792, Cina 86.000. Bandara Amerika Serikat 13.513, Cina 507. Untuk angkatan kerja jelas ya Cina lebih banyak, melihat penduduknya memang besar. Angkatan kerja ini akan mendukung kekuatan militer terutama di bidang pertahanan. Sementara untuk kapal sipil atau armada laut dagang, tentu saja Cina unggul sektor laut. Kapal sipil ini difungsikan untuk mendukung armada militer laut saat perang. Lalu untuk infrastruktur lainnya, AS jauh mengungguli Cina.
Oke deh, nggak kerasa ya, udah selesai aja nih pembahasan kita. Gimana nih menurut kamu jika melihat kekuatan Cina yang selalu mendekati AS? Apa iya Cina nantinya menyalip cepat keunggulan dari AS? Yuk tuliskan opinimu di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini. Thank you for watching.